Nani kemana? Hari kelima di Nanjing, Cina. Hari kelima ini dengan suasana yang sejuk. Ini aku dibawa sama bojoku ke Jalan Yihe. Jalanan ini terkenal sama bangunan-bangunan kuno yang masih dijaga dan dirawat ya guys. Seperti biasa, kita bawa koper isi kamera buat foto-foto. Ini kita jalan ke salah satu jalan yang terkenal di Nanjing untuk fotonya. Makan something warm. Ini kita juga baru keluar dari hotel ya. Dari ini jam makan siang, jadi kita memang agak lapar. Jadi sambil mikir mau cari makan di daerah sini, sambil mau lihat jalanan yang seharusnya itu dipenuhi sama pohon sakura. Tapi waktu kita datang itu sudah telat sekitar seminggu. Jadi kalau kita datang udah minggu kemarin atau 2 minggu sebelum itu jalanan ini penuh sama sakura-sakura. Jadi direkomendasikan kalau datang ke sini itu sekitar bulan akhir Maret lah. Itu bisa dapat pemandangan cantik penuh dengan pohon-pohon sakura yang bermekaran. I see dumpling tuh loh behind Nova. Ini berhubung karena memang lapar dan tidak dapat makanan, jadi ya di tempat ini tuh kayak tidak seberapa banyak orang jual. Jadi bangunan-bangunan yang ini itu kalau yang itu tadi jadi butik ya, terus yang di foto bojoku ini jadi restoran. Tapi waktu kita datang saat ini itu kayak nggak ada pengunjungnya. Jadi kita nggak tahu apakah itu buka atau tutup. Harusnya sih buka, tapi bahkan kayak karyawannya pun tuh nggak kelihatan. Mungkin yang area ini itu lebih banyak orang di malam hari. I see they sell dumpling loh. Ini sampai ngintip-ngintip ke dalam, kita cari penjualnya tidak ada. Mungkin ya ini masih persiapan mau buka atau gimana. Yang pasti jalanan ini itu penuh dengan bangunan-bangunan yang memang dilestarikan, dipertahankan. Ada yang jadi kayak kafe, restoran gini, tapi masih banyak yang ditinggali sama penghuninya. Juga ada area yang dirubah menjadi hotel. Kalau kamu doyan foto-foto, bisa ke tempat ini. Ini tempatnya apik buat foto-foto. Mau pakai baju kuno, style-style tahun 20-an, 30-an masuk. Tapi memang tempat makannya aku ndak seberapa rekomen. Soalnya tempatnya kayak tutup lek siang, nggak tahu lek malam ya. Nah, kayak ini ada restoran ini juga kayak ndak ada yang jual, tapi ada satu kafe di sebelahnya. Orang yang megang minuman itu ya, itu dari kafe sebelah. Itu kelihatannya masih buka. Jadi kayak tadi aku juga nunjukno signboard-e. Jadi tiap bangunan itu juga dikasih keterangan. Jadi kita tahu kayak sejarah bangunan itu dulu ditinggali siapa, terus dulu tuh bangunan itu jadi apa fungsinya. Itu lengkap. Dalam bahasa Inggris juga ada, bahasa Mandarin juga ada.
Kalau bangunan yang di depan Bojoku ini itu kayak itu kantor informasi untuk bagian turis ya. Juga ada peta nih, detail itu. Ini posisi kita di sini sudah mati pikir, kelaparan. Karena kita keluar dari hotel wis lapar. Bayangan kita di daerah sini tuh bakal banyak makanan. Ternyata di sini tuh daerah memang residen. Dan akhirnya kita jalan ke area lain dari ini ya, agak sekitar 10 menitan lah jalan ke area rumah-rumah gitu. Kita nemu restoran ini, restoran imut yang kecil ini, yang ternyata setelah kita duduk itu banyak banget pelanggannya, termasuk enak ini restoran. Is it? No, it's a bamboo shoot. Ini kayak Bojoku tadi bilang bambu shoot, dan ternyata ini enak loh guys. Terus telur oseng-oseng itu, cuma sayangnya kita tuh udah salah pilih menu. Dua ini oke, simple dan oke. Kalau yang satu ini kalian pasti tahu ini apa. Ini kita salah pesen guys. Enak sih tapi kita salah pesen. Ini adalah kolak Cina, dimana porsinya juga gede, dan kita nggak nyangka porsinya segede ini. Dan ini semua yang kita pesen kesannya jadi kayak karbo. Ini bedanya cuma nggak ada pisang, nggak ada singkong. Itu yang di sini ini menunya itu kayak apa ya, yam telo mungkin ya. Jadi rasanya itu persis kolak di Indonesia, enak. Cuma mungkin buat kalian ini kan dessert ya, kalau di sini itu makanan. Terus itu sup telur dan tomat seperti biasa langganan kita. Tomato apa? Oke. Untuk tehnya itu free dikasih. Tehnya juga enak, seger. Aku nggak ngerti bunga apa, tapi pokoknya restoran itu rekomen dan rame banget. Terus kita balik lagi ke Hierhurut itu, dan ini kita ke daerah yang dijadikan hotel. Jadi kayak ada 20 bangunan mansion kayaknya ya, yang dijadikan area hotel, tapi ini terbuka untuk umum buat kita kunjungi. Cuma ada jam mereka tutupnya. Ada wilayah-wilayah yang hanya khusus untuk penghuni hotel. Jadi kayak ada satu bangunan tuh jadi kayak mungkin kamar tamu nih, terus ada bangunan lain itu jadi kayak tempat gym, bangunan lain itu jadi kayak tempat resto untuk khusus hotelnya. Jadi yang area sini itu khusus di-manage sama hotel. Di daerah Yihe ini ada daerah juga yang bisa lihat kayak Skylight Tower sama area kuno. Cuman memang nggak kerekam pada saat itu, nggak ngerekam, tapi kalian bisa datang situ. Dari sini kita itu manggil Titi ke City Gate, yang hari kedua itu kita nggak sempat datang. Nah begitu kita sampai itu kita agak shock karena banyak banget pengunjungnya. Ini ke arah temple ya. Jadi ada famous temple di sini yang memang tujuan kita untuk datang selain ke City Gate-nya. Tapi ngeliat jalanan penuh sama parkiran, sama ini orang menuju ke pintu masuk tempelnya ya guys. Padahal menurut info sih ini bukan kayak hari libur nasional atau apa, wis rame dengan turis lokal mereka. Jadi kita rodok agak bisa masuk nggak ya ini kayak gitu. Terus jalanan ini itu juga harus itu penuh sama pohon sakura. Tapi memang waktu kita datang itu sudah terlambat, pohon sakuranya sudah mekar. Kalau misalnya mau datang, yaitu aku rekomen datang sekitar bulan Maret. Ini penampakan pintu masuknya. Di sini tidak seberapa rame ya, tapi
aslinya itu rame banget, itu orang-orang pada datang ke sini kabeh. Jadi kita ini rada mikir masuk ndak, beli tiketnya ndak. Memang ndak ada larangan, tiketnya cuma di scan terus kamu bayar, jadi ndak ada kayak loketnya gitu. Terus lihat dari luar aja orang-orang pada sibuk foto-foto. Jadi ini bojoku sih lek di dalam kayak keruwelan ya males. Akhirnya kita nunggu mikir ya, memutuskan sambil beli es krim guys. Sebenarnya es krim ini lucu banget cetakannya, dan mari ente ada artinya, ye ini artinya good marriage kata bojoku. Akhirnya kita mutus langsung ini tiket untuk ke City Gate. Jadi kayak aku bilang di awal, ini dinding ini itu melindungi kota Nanjing. Jadi dia itu kayak ngiteri kota Nanjing. Kita ini udah masuk di sisi sing deket sama tempel itu tiketnya ya guys. Ini petane kayak gitu. Jadi kita ini cuman kayak di satu area tok sing kita dateng ini, bukan sing di hari kedua itu ada juga loketnya di daerah sana. Ini penampakan dari naik ke atas, ini kita lihat dari bawah kayak gitu. Sing sisi sana nih itu danau sing kita datangi pas hari kedua. Nah, ada yang ingat ini di videoku sing hari kedua di Nanjing ya guys. Silakan ditonton yang belum nonton. Kita jalan di situ sepanjang bridge situ ke situ ke island nih. Jadi kayak gitu penampakannya dari sisi dinding yang pertahanan ini. Nah, dari sini kelihatan tuh tempel yang harusnya kita mau datangi. Nah, tempat ini meskipun memang dawa, tapi bukan kayak kita jalan menyeluruhi semua ya. Jadi dia itu cuma mandek di satu poin gitu loh. Jadi ada pintu keluarnya. Meskipun gitu ya termasuk dawa. Ini di salah satu di dalam apa ya namanya itu, mungkin benteng sing kecil itu, pondokan itu. Jadi kayak gini, pondokan. Mohon maaf ya. Nanti bisa diralat. Ini sama dia dipasang batu-batu nih. Jadi batu ini bayangno sudah berapa ribu tahun melewati banyak perang. Dan batu itu kualitasnya bagus. Jadi itu DE ada keterangan bagaimana batu itu dibuat. Nanti tak tunjuk contohnya ya. Jadi batu itu ada nama sing bikin nih, supervisor siapa, kota bikin dek mana. Jadi di sini diterangno. Jadi diterangno sejarah gate ini tuh, dinding ini tuh dari zaman apa, dari sing kuno sampai sekarang sudah zaman modern. Nah, ini contoh cetakan batu nih. Lihat ada tulisannya di setiap sisi nih tuh ada tulisannya ini dibuat di tahun berapa oleh siapa, supervisor siapa, kota siapa. Nah, ini kita lihat jalan terus itu kita ketemu nih langsung sisi nih si tempel ini. Lihat menurutku malah enak foto dari sini, bebas, tidak banyak orang kayak di tempel di situ sih pasti royoan, dan kita dapat sisi background ketok pemandangan itu tempel. Cuma ya misalnya kita mau lihat dalamnya, mau sembayang ya memang dia harus masuk ke tempel. Di sisi sing satu nih kita bisa lihat modern side of Nanjing dengan tower-tower itu. Jadi saya dapat banyak sisi, bahkan ada orang sing prewed di sana. Nah, di sebelahnya itu juga ada bukit. Ini sing kita juga langsung dateng, ini dari sebelahnya pintu keluar terus masuk situ. Nah, ini dia. Ini sudah keluar dari gate. Bawah itu kelihatan gate ya, dindingnya ya. Tadi kita lewat situ. Turun di ujung ada pintu keluar, terus masuk lagi, kita ndaki lagi ke bukit sing ini. Kalau bukit ini yang di sisi City Gate ini itu free masuk cuma ngasih ID sama pasport kalau foreigner. Tapi kalau memang gate itu kan memang tadi ada loketnya memang bayar ya. Nah, ini pemandangan dari atas bukit itu lebih naik lagi kan dari ini. Ini ternyata tempel di sini tuh nggak beneran tempel. Jadi ini memang kayak dibangun sama sing punya tanah ini. Bisa buat orang tua-tua meditasi, jalan-jalan. Jadi ini memang fungsinya memang cuma buat warga lokal jalan-jalan aja. Dan di sini
bertaburan pohon-pohon dan tanaman-tanaman ini. Nah ini pohon sakura ini tinggal ini guys, eman ya. Dari tempat itu tadi kita panggil Didi lagi. Kini bojoku mau ke food street. Sebenarnya ini pasar, cuma kita lihat itu di YouTuber orang-orang luar itu tuh banyak bilang ini juga food street. Jadi ada dia itu jual makanan lokal juga di sini. Selain pasar buah, pasar daging. Nah bojoku kepingin ke tempat ini buat lihat-lihat makanan lokal. Itu tadi bojoku beli makanan lokal. Nanti tak tunjuk no ya. Nah terus kita beli dessert. Sing ketokannya memang ini rame dan dia juga jual mochi. Nah ini senangannya bojoku dessert yam ini. Menurutku enak sih ini, memang tidak seberapa manis, terus cocok sama hawanya yang dingin, panas-panas. Sing enak lagi itu sebelah jualan dumpling, itu juga rame dan kita beli juga itu fresh dibikin di depan situ, terus kita makannya di luar, isa di dalam. Cuma di dalam itu memang penuh ya guys. Kamu lihat di situ ada pasar-pasar segala macam. Ini benar-benar lokal. Jadi sistemnya kita nggak bisa nongkrong di sini. Begitu kamu habis makan pergi. Soalnya sing ngantri akeh. Nah ini bojoku sing record kayak gini. Nah ini tadi sing bojoku beli guys. Kita penasaran ini rasanya apa. Jadi tengahnya itu ketan. Like dessert. Sweet. Is it really hard? No, not hard. It has glutinous rice in the whole. And then the lotus fruit is very soft and sweet. You can even eat on its own. Jadi Okay. ya itu penjelasan dari bojoku rasanya. Seven. Seven? Okay. You do the sauce, maybe make it 8. Nah, lek bojoku ngomong 78, lek aku kurang suka. Aku lebih suka sing ini, mochi sama dessert itu tadi. Meskipun mochi ini sing pertama kali kita beli itu lebih enak, ini juga enak mochi ini. Sama dumplingnya. Kalau itu tadi aku kurang suka. Sebenarnya kita habis dari situ kita tuh balik ke Lomentung karena pasar itu nggak seberapa gede. Jadi kita balik ke Lomentung buat jalan-jalan belanja. Terus karena aku nggak record lagi, wes capek, wes kesel, kita jalan balik pulang ke rumah tuh kita mutusnya jalan kaki guys. Karena liatan di sana tuh banyak orang sing kayak gini nyanyi-nyanyi nongkrong gini buat kita sekalian romantisan berdua ya. Jadi kita jalan sambil beli camilan, pelan-pelan ngobrol-ngobrol. Terus ini kita mandek nonton orang ini nyanyi. Di sini misalnya mau ngasih uang itu di scan, itu ada barcode kan ya, tinggal scan tok. Jadi nggak perlu kayak lempar duit atau apa ya guys. Jadi ya ini hari kelimaku dan bojoku di Nanjing. Sampai ketemu di hari berikutnya guys. Dadah.